Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yefta Panita Pulon. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tipe inputan yang saya ketahui, yaitu ada 3, yaitu ada buffer, scanner, dan juga G-option. Oke, yang pertama kita akan membahas soal buffer. Oke, di sini pada bagian buffer, pertama-tama saya sudah buatkan package-nya, yaitu package buffer. Lalu di sini ada import. Import ini import kelas untuk kebutuhan pada basis-basis pada buffer itu sendiri, yaitu ada Java IO Buffer Reader, Java IO Input Stream Reader, dan Java IO Exception. Ini mengimport kelas-kelas yang dibutuhkan untuk program tersebut. Lalu di sini saya menggunakan kelas yang bernama buffer. Lalu seperti kita ketahui pada awalnya, yaitu public static void main, string args, terus IO exception. IO exception ini itu dimana di saat program dia mengalami kesalahan ataupun error, dia tidak langsung error dan tidak langsung salah gitu loh. Artinya dia masih dapat diketahui dan tidak langsung error seperti itu. Lalu di sini ada buffer reader input, new buffer reader, new input stream ready. Ini yaitu sintaks-sintaks yang dibutuhkan untuk buffer itu sendiri. Lalu terdapat deklarasi di sini di mana ada variabel massa, volume, dan massa jenis yang bertipe data double. Lalu terdapat print ya, sistem out print untuk judul, lalu sistem out print untuk memasukkan massa benda. Lalu di sini terdapat massa yang dimana terdapat sintaks untuk inputan oleh user sendiri. Dan ini bertipe data double plus double input read line. Ini untuk agar dimana user dapat menginput pada saat dijalankan nanti. Oke, sama seperti sebelumnya, ini masukkan volume benda. Lalu setelah itu terdapat proses di mana massa jenis. Untuk menentukan massa jenis, maka terdapat massa dibagi volume. Maka hasil dari massa dibagi volume akan dimasukkan ke variabel massa jenis. Lalu di sini untuk pendeklarasian akhir, ya ini ada pembatas. Setelah itu terdapat deklarasi akhir, yaitu massa jenis benda adalah, baru nilainya diambil dari massa jenis yang sudah terdapat nilai yang di sini tadi. Lalu setelah itu di belakangnya terdapat penambahan tulisan, yaitu kilogram per meter kubik. Oke, kita jalankan. Oke, di sini sudah terdapat programnya. Oke, saya akan masukkan massa bendanya, kita buat 20 kg. Lalu saya masukkan volumenya sekitar 45 kubik. Maka massa jenis benda itu adalah 0,4444 kg per meter kubik. Oke, jadi itu programnya sudah berjalan dengan lancar untuk bagian buffer. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian scanner. Bagian scanner ini terdapat package scan. Saya membuat package SCN1, lalu mengimport kelas, yaitu kelas Java Util Scanner. Lalu sama seperti sebelumnya, sini ada beberapa sintaks yang diperlukan untuk inputan scanner bertipe scanner. Lalu ada pendeklarasian, yaitu di mana nama pelanggan, variabel nama pelanggan, tipe datanya string, variabel watt lampu, jumlah lampu, jam lampu, watt AC, jam AC, tarif per kWh, dan lain sebagainya itu bertipe data double. Dan kebetulan ini merupakan program penghitungan estimasi tagihan listrik harian. Di sini ada print judulnya, lalu print masukkan nama pelanggan dengan sintaks nama pelanggan yang merupakan input next line yang menyuruh user untuk menginput pada saat dijalankan nantinya. Sama seperti sebelumnya, masukkan daya lampu, masukkan jumlah lampu di rumah, lampu berapa jam sehari, dan sama seperti sebelumnya, dan hanya membedakan yaitu pertanyaan-pertanyaan saja. Lalu di sini terdapat proses ya. Sini terdapat proses di mana tipe data double yang terdapat pada kWh lampu, yang dimana watt lampu dikali jumlah lampu dikali jumlah jam lampu dibagi 1000. Jadi nilai pada variabel watt lampu akan dikali dengan nilai pada jumlah lampu, lalu dikali dengan nilai pada jam lampu, lalu setelah itu akan dibagi keseluruhannya menjadi 1000. Yang di sini kita ketahui di dalam kurung merupakan hal yang dikerjakan terlebih dahulu oleh program. Lalu nilainya ini semua akan dimasukkan ke variabel kWh lampu yang bertipe data double. Lalu di bawahnya terdapat juga dalam kurung di mana nilai pada watt AC dikali dengan nilai pada jam AC, maka hasilnya akan dibagi 1000 dan hasil dari pembagian ini akan masuk ke variabel kWh AC. Begitu seterusnya sampai di sini terdapat apa lagi? Di sini terdapat
proses lagi yang dimana KWH lampu ditambah dengan KWH AC, yang artinya yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh program akan ditambahkan lagi di sini dan akan langsung hasilnya akan dimasukkan ke variabel total KWH. Setelah itu di bawahnya akan terdapat total KWH yang sudah dikerjakan sebelumnya akan dikali dengan tarif per KWH dan hasilnya akan masuk ke variabel total tagihan. Setelah itu di bagian akhir terdapat pendeklarasian ataupun struk rincian tagihan dan konsumsi listrik lampu, semuanya di print out di sini dan nilai-nilainya diambil pada bagian ini, nama pelanggan, KWH lampu, KWH AC, total KWH dan lain sebagainya, dan terdapat beberapa deklarasi penambahan di belakangnya. Ya, di sini terdapat juga total tagihan yang dimana nilainya juga akan dikali 30 sebelum dimasukkan ke estimasi biaya bulanan. Oke, maka saya akan jalankan. Oke, di sini saya akan memasukkan nama saya. Oke, saya akan memasukkan nama saya. Setelah itu masukkan daya satu lampu, saya akan buat 25 watt. Jumlah lampu di rumah saya akan buat 5. Saya akan buat sekitar 12 jam. Lalu masukkan daya AC watt mungkin di 200 watt. AC 8 jam saya akan buat 5 jam. Lalu akan masukkan tarif listrik per KWH misalnya 1500. Saya akan buat 2000 sebagai contoh. Maka di sini sudah terdapat rincian tagihan untuk saya Yefta dengan konsumsi listrik lampu 1,5 kWh per hari dan konsumsi listrik AC 1 kWh per hari dan total konsumsi 2,5 kWh per hari dan estimasi biaya harian 5.000 dan estimasi biaya bulanan itu 150.000. Ini hanya contoh ya teman-teman, dan jikalau benar pun mungkin tidak masuk akal, tidak ada yang 5.000 per hari biaya listrik. Ini hanya contoh. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan metode G-Option. Oke, pada bagian G-Option ini saya menggunakan package G-Option, lalu saya mengimport kelas, yaitu kelas Java Switch G-Option Pane. Ini kelas yang dibutuhkan untuk menggunakan tipe G-Option untuk mengoutput nantinya. Lalu saya menggunakan public class G-Option, public static void main string seperti biasa. Lalu terdapat deklarasi double di mana berat, tinggi dan BMI ini merupakan bertipe data double. Lalu input berat dan input tinggi bertipe data string. Lalu di sini terdapat judul yang dimana ini merupakan program yang akan menghitung indeks berat massa tubuh. Jadi sini terdapat judul selamat datang di program hitung BMI. Di G-Option Pane show message dialog ini akan menunjukkan message atau pesan saat dijalankan nantinya. Ini juga akan menunjukkan pesan untuk memasukkan berat badan dan juga akan memasukkan berat badan dalam bentuk bervariabel bertipe data double. Sama seperti sebelumnya, input tinggi juga sama seperti masukkan berat badan. Lalu terdapat proses di sini yang dimana pengerjaan terlebih dahulu dilakukan oleh yang di dalam kurung, yaitu pertama-tama dia akan dikerjakan tinggi, nilai dari variabel tinggi dikali dengan nilai dari variabel tinggi itu sendiri, lalu akan dibagi dengan berat. Maka hasil dari pembagian tersebut akan masuk ke variabel BMI. Lalu pada bagian akhir di G-Option show message yang akan menampilkan pesan untuk indeks massa tubuh Anda adalah nilai yang diambil dari BMI itu sendiri. Oke. Lalu sistem exit yang mengartikan jika sudah selesai maka akan keluar otomatis. Ini saya akan jalankan. Oke, untuk saat dia di run, dia berbeda seperti sebelumnya, seperti buffer ataupun scanner. Dia akan seperti ini tampilan G-Option saat di run. Oke, saya akan klik OK. Saya akan memasukkan berat badan saya 80 kg. Lalu saya akan memasukkan tinggi badan saya. Di sini dia menggunakan satuan 1,7 1,8 dalam 1 meter, berarti saya akan 1,7. Oke, dan sini sudah terdapat indeks massa tubuh saya adalah 27, sekian. Oke, dan selesai. Dan itu sampai segini sudah saya terangkan 3 tipe untuk inputan dari user, yaitu buffer, scanner, dan G-Option. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.